A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja, puji, serta syukur kehadirat lillahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat itulah kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan nikmat itu pula kita bisa bersama-sama menghiasi puasa di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan ditutup oleh sholat witir berjamaah pada malam harinya. Salawat serta salam, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Minal julumati ilan nur. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, atau yang sering kita dengar Hari Raya Lebaran, satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh orang muslim, baik muslim yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana. Tentunya yang beragama muslim pasti akan menunggu momen tersebut. Tetapi kita tidak hanya sekedar menunggu saja, kita pun diberikan rintangan-rintangan, ujian-ujian. Siapa yang memberikan? Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita diberikan? Dengan cara menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa sepintas kita mengartikannya menahan rasa lapar dan haus. Tetapi tidak hanya itu saja, karena kita harus menahan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya, seperti emosi, seperti marah-marah, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita bisa melalui itu semua, kalau kita bisa melewati rintangan-rintangan itu semuanya, kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Apa itu kemenangan hakiki? Kemenangan yang sesuai oleh syariat-syariat Islam tentunya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang berbunyi, banyak di antara kamu yang berpuasa, namun sia-sia puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin termasuk ke dalam arti hadis tersebut, yang ketika kita berpuasa tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan pahala. Yang kita hanya mendapatkan
lapar saja, haus saja, tetapi nol, tidak mendapatkan pahala apapun. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghindari itu semuanya, mari kita berpuasanya tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, akan tetapi kita menahan perbuatan-perbuatan negatif kita. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan bagi tiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan ketika anak perempuan sedang uzur atau berhalangan, tetap dianjurkan untuk ke masjid atau ke lapangan. Untuk apa di sana? Untuk mendengarkan ceramah salat Idul Fitri. Walaupun tidak mengerjakan atau menunaikan salat Idul Fitri, tidak apa-apa, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah-sunnah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri diantaranya, yang pertama, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu atau bersuci. Yang kedua, kita memakai wewangian. Yang ketiga, pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Yang keempat, disunahkan untuk makan atau minum terlebih dahulu. Itu juga pembeda antara salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan tidak makan dan minum. Tetapi kalau sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan dan minum. Untuk apa? Tujuannya untuk menandai kalau puasa di bulan suci Ramadan sudah berakhir, sudah selesai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri diantaranya, yang pertama niatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata Idul Fitri rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, kita membaca doa istiftah. Yang keempat, kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir, kita membaca kalimat tahmid. Apa bunyinya kalimat tahmid? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, setelah takbir kita membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, kita membaca surah yang kita hafal bacaannya. Yang ketujuh, kita ruku dengan tumaninah. Yang kedelapan, kita itidal dengan tumaninah. Yang kesembilan, kita sujud dengan tumaninah. Yang kesepuluh, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-11, sujud kedua dengan tumaninah. Yang ke-12, bangkit dan takbir. Yang ke-13, kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir kita membaca kalimat tahmid. Bunyinya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-14, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-15, kita membaca surah yang kita hafal. Yang ke-16, kita ruku dengan tumaninah. Yang ke-17, kita itidal dengan tumaninah. Yang ke-18, kita sujud dengan tumaninah. Yang ke-19, kita duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah.
Yang ke-20, sujud yang kedua dengan tumanina. Yang ke-21, duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Yang kedua-dua, salam. Yang kedua-tiga, kita mendengarkan khutbah Idul Fitri tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan khutbah Idul Fitri, diusahakan kita tidak meninggalkan lapangan atau masjid tersebut. Usahakan kita mendengarkan sampai selesai khutbah Idul Fitri. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, fokus sama khotib yang sedang berbicara di mimbar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang sudah Mr. Pauji utarakan tadi, yang pertama, sunah-sunah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengaplikasikannya nanti pada saat sholat Idul Fitri. Dan tidak bercanda pada saat mendengarkannya. Tertib sampai selesai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah agar virus corona ini berakhir nanti pada saat selesai bulan suci Ramadan. Kita sama-sama memberikan doa kepada bangsa Indonesia ini, bahkan kepada bangsa dunia ini. Bermunajat kepada Allah. Corona memberikan kita pelajaran bahwa manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Manusia makhluk yang paling lemah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh kepada siapapun itu. Akhirul kalam, usikum manafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SD IT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. SD IT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir. Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the